adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, selamat hari Minggu, selamat kita kembali beribadah, berkumpul, walaupun kita masing-masing di rumah, walaupun kita masih ibadah online, adik-adik harus tetap semangat ya. Oh ya, jangan lupa tetap di dalam Tuhan, kita harus memuji dan menyembah Tuhan. Adik-adik, duduk yang manis, kita mau berdoa. Sebelum kita mulai, kita satukan dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang mulia Tuhan. Engkau Allah yang memelihara hidup kami Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami anak-anak sekolah minggu akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati ibadah sekolah minggu kami ya Tuhan Yesus, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Shalom semuanya. Semuanya kita udah pakai baju yang rapi, kita semuanya udah siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, kita bangkit berdiri, kita menyanyikan Happy Ya Ya Ya, Happy Ya Ya Ya. Semuanya pakai gerakan ya adik-adik. Oke. Kita lebih semangat lagi menyanyinya. Ayo, happy ya ya ya, happy ya ya ya. Lebih semangat lagi ya adik-adik. Ayo kita nyanyikan sekali lagi. Bangkit berdiri, kita tetap mau memuji nama Tuhan. Kita akan nyanyi King Kong badannya besar, dilanjutkan lagu setinggi-tingginya langit. Ayo adik-adik, mari kita menyanyikan King Kong badannya lagunya.
kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, kita duduk yang manis, kita mau menyanyikan seperti wanita. Adik-adik, duduk yang rapi ya. Tangannya, tutup matanya. Wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayani. Wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Adik, kita lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Anak-anak-Mu Tuhan sebentar akan mendengarkan daripada firman-Mu Tuhan. Untuk hati kami Tuhan Yesus, Engkau tolong kami Tuhan Yesus yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati juga kakak-kakak yang akan membawakan firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, duduk yang rapi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Jacqueline. Oke, shalom adik-adik. Apa kabarnya? Ya, kita bersyukur ya, hari ini kita mau membaca firman Tuhan. Tapi sebelumnya, Kak Jacqueline mau tanya, gambar di belakang itu, belakangnya Kak Jacqueline kira-kira itu gambar apa ya? Ya, betul. Apa namanya? Nelayan. Oke, nelayan ya. Nah, nelayan tugasnya apa? Mencari ikan. Oke, di lautan ya. Dan ini adalah penjala ikan. Lalu apa yang ditebarkan oleh penjala ikan itu? Yang besar itu. Ya, itu adalah jala ikan. Nah, hari ini kita akan membahas firman Tuhan dari Lukas 5 ayat 1 sampai 11.
Ya, semuanya Kak Jacqueline ajak untuk kita baca Alkitab. Semuanya membuka dari Lukas pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sendiri sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jala-jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Ya, kita sudah membaca ayat dari Lukas 5 ayat 1 sampai 11 yang perikopnya adalah penjala ikan menjadi penjala manusia. Nah, penjala ikan itu seperti gambar yang ada di belakang gitu ya. Itu adalah seorang penjala. Jesus came into Galilee preaching the gospel of God and saying, "The time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel." As he was going along by the Sea of Galilee, he saw Simon and Andrew, the brother of Simon, casting a net into the sea, for they were fishermen. And Jesus said to them, "Follow me, and I will make you become fishers of men." Immediately they left their nets and followed him. Going a little further, he saw James the son of Zebedee and John his brother, who were also in the boat mending the nets. Immediately he called them, and they left their father Zebedee in the boat with the hired servants, and went away to follow him. Think about this. Jesus came to Galilee and preached the gospel. The gospel means the good news. Jesus came bringing good news to many people, including 4 discouraged fishermen. The fishermen heard the words of Jesus and knew they were the truth. They saw Jesus perform the miracle. They had a great catch of fish, and they knew Jesus was Lord. Now, at Jesus' command, they were willing to leave all and follow him. Do you hear the words of Jesus in the Bible and know that they are truth, the truth? Can you see the miracles Jesus performed in the Bible and know that he is Lord? Then when you hear Jesus calling you, do not fear, but follow. The good news is Jesus simply wants us to follow him. Oke, berdasarkan firman Tuhan yang telah kita baca di Alkitab di dalam Lukas 5 ayat 1 sampai 11, kita akan melihat kisah seorang yang bernama Simon Petrus, yaitu perahu yang ditumpangi oleh Yesus untuk mengajar. Nah, Simon Petrus adalah seorang nelayan. Adik-adik tahu, nelayan itu seperti tadi yang kita bahas, dia mempunyai tugas untuk mencari ikan di lautan.
mereka akan berangkat pada malam hari untuk mencari ikan, karena pada saat itulah ikan mudah ditangkap, banyak, dan mereka akan kembali ke daratan pada pagi hari. Mereka akan mengandalkan angin laut untuk membawa mereka sampai ke daratan. Nah, Simon Petrus sudah menebarkan jalannya ke laut, gitu ya. Tapi ternyata apa? Simon Petrus dan kawanannya mereka tidak dapat apa-apa sampai pada pagi hari. Nah, mereka terus bekerja, mereka menebarkan jalannya, lalu sampai pagi hari mereka tidak mendapatkan apa-apa. Sudah semalaman, jadi namanya ya. Sudah semalaman mereka mencari ikan, tapi mereka tidak menemukan apa-apa. Sehingga pada pagi harinya mereka kembali ke apa? Ke daratan, betul. Nah, pada saat itulah mereka melihat bahwa ada Yesus yang sedang banyak orang yang mencoba untuk mendekati dia untuk mendengarkan pengajaran dari Yesus. Oke, adik-adik ya. Lalu Yesus memanggil Simon Petrus dan dia ingin naik ke dia tiba-tiba naik ke perahunya Simon, begitu ya. Dia naik ke perahunya Simon dan meminta untuk Simon membawa perahu itu agak lebih jauh dari pantai. Dia ingin mengajar, gitu ya, mengajar banyak orang. Karena kalau dari dekat orang-orang yang datang itu yang bagian belakang tidak bisa melihat Yesus, gitu ya. Lalu mulailah kapal itu Petrus disuruh oleh Yesus untuk menolakkan perahunya agak jauh, gitu ya. Nah, lalu Yesus berkata, coba kamu tebarkan jalamu, begitu ya. Lalu Petrus berkata apa? Sudah semalaman Tuhan, kami mencari ikan, tapi kami tidak mendapatkan ikan sama sekali. Gitu ya. Lalu di ayat selanjutnya adalah dikatakan bahwa Yesus menyuruh tebarkan jalamu, gitu ya, tebarkan jalamu. Lalu mereka menebarkan jalannya, lalu sampai mereka tidak mampu untuk menarik jalannya mereka. Karena apa? Banyak sekali, gitu ya. Banyak sekali ikan hasil tangkapan mereka itu karena Simon Petrus walaupun dia berkata, sudah semalaman Tuhan, kami mencari ikan, tapi kami tidak menemukan apa-apa. Tapi karena Engkaulah yang menyuruh aku, maka kami tebarkan juga jalannya. Dan ternyata apa? Tuhan melakukan mujizat, gitu ya. Banyak sekali ikan hasil tangkapan dari Petrus. Sampai Petrus harus memanggil teman-teman Yohanes, Yakobus untuk datang untuk membantu mereka untuk menaruh ikan-ikannya itu di perahunya mereka. Ya, Petrus sadar bahwa dia adalah orang yang berdosa, begitu ya. Sehingga dia berkata, aku tidak layak di hadapan Engkau, Tuhan. Lalu di ayat yang ke-8, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Ya. Semua jadi takut, semua jadi takjub, gitu. Ya, semua jadi terkagum-kagum melihat harusnya dari malam yang tadi seperti Kak Jacqueline bilang, mereka harusnya dapat ikan tapi mereka tidak mendapatkannya, dan saat dia pagi hari dia kembali ke daratan, dia ketemu Yesus, tapi Tuhan suruh di siang hari itu kayaknya seperti mustahil untuk mendapatkan, tapi pada kenyataannya saat Petrus taat atas perintah Tuhan untuk menebarkan jalannya, akhirnya apa? Mereka dapatkan hasil tangkapan yang besar, yang banyak.
Gitu ya. Petrus sadar bahwa dia adalah orang yang berdosa dan dia tidak layak untuk mendapatkan hasil tangkapan yang begitu besar dan mendapatkan belas kasihan daripada Tuhan. Ya, lalu Tuhan katakan, jangan takut, mulai saat ini kamu akan kujadikan penjala manusia. Ya, sebaliknya Yesus menghampiri Petrus dan dia mengatakan bahwa Petrus akan menjadi seorang penjala manusia. Lalu mereka bertolak ke daratan dan mereka itu artinya bukan hanya Simon Petrus saja, tapi orang-orang yang bersama-sama dengan dia termasuk Yakobus dan Yohanes, mereka meninggalkan meninggalkan perahunya dan ikannya, bukan ikannya saja, ikan-ikannya yang begitu banyak hasil tangkapannya, lalu mengikuti Yesus untuk menjadi penjala manusia. Apa sih artinya penjala manusia? Gitu ya. Penjala manusia adalah orang yang dipakai oleh Tuhan untuk mengabarkan kabar sukacita tentang firman Tuhan, keselamatan yang daripada Tuhan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Sehingga Tuhan memakai mereka menjadi rekan sekerja Allah untuk dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Adik-adik bisa nggak melakukan hal tersebut? Bisa, ya. Semua kita bisa menjadi rekan sekerjanya Tuhan. Kita bisa membawa orang-orang yang belum mengenal Tuhan, kita bisa membawa teman-teman yang belum percaya sama Tuhan, gitu ya. Dan kita bisa dikatakan menjadi seorang penjala manusia, gitu ya. Bukan manusia ditangkap pakai jala begitu, bukan gitu ya. Tapi Tuhan mau kita memakai hidup kita, mengabarkan kabar sukacita, menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang yang belum menerima keselamatan. Nah, itu firman Tuhan hari ini yang Kak Jacqueline mau sampaikan kepada kita semua. Gitu ya, kembali lagi bahwa seorang penjala manusia, Tuhan pakai dari siapapun, dari kalangan manapun. Ya, Tuhan pakai seorang penjala ikan menjadi penjala manusia. Tuhan juga bisa pakai kamu, ya, memakai Kak Jacqueline, memakai kita semua untuk menjadi seorang penjala manusia. Jadi mulai saat ini, mari kita pakai hidup kita, ya, mau taat seperti Petrus, ya, yang tadi suruh melemparkan jalannya, ya, dia taat dan dia dapatkan hasil yang memuaskan, yang sangat banyak. Begitu juga saat kita sudah menyerahkan hidup kita menjadi penjala manusia, ya Tuhan akan pakai hidup kita untuk membawa orang-orang bisa mengenal Tuhan. Ya, semua orang bisa mengenal Tuhan. Oke. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan yang bisa Kak sampaikan. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan berdoa, menutup doa.
tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu yang indah yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk kebaikan Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Ajar kami Tuhan Yesus untuk terus bersyukur kepada Tuhan, melakukan peran kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan Yesus yang mempunyai tugas menjadi penjala manusia. Artinya Tuhan pakai kami menjadi alat-Mu Tuhan, mengabarkan kabar sukacita, firman Tuhan, keselamatan kepada orang-orang yang belum mengenal akan Engkau. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu Tuhan Yesus pagi hari ini. Ajar kami anak-anak sekolah minggu untuk dimanapun kami berada, bahkan kami di rumah pun kami bisa menjadi teladan, menjadi contoh yang baik buat keluarga kami, dan bisa menjadi teman-teman yang baik untuk teman-teman kami Tuhan, dan menjadi anak-anak yang baik bagi orang tua kami. Terima kasih Bapa, berkatilah Tuhan kesehatan kami, berikan kami sukacita daripada Tuhan, agar kami selalu dilindungi dan dijagai oleh Tuhan. Ada ucapan syukur yang selalu kami naikkan kepada Tuhan. Berikan kami ketekunan, berikan kami kerajinan Tuhan, berikan kami hikmat, kepandaian di saat kami sekolah juga saat kami belajar. Terima kasih Bapa. Kami akan akhiri ibadah sekolah minggu kami pagi hari ini dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati.